Dia adalah sosok yang tak punya tentara, tak punya partai, tapi mampu mengguncang tahta kekuasaan dengan kata-kata. Namanya Ayatullah Ruhollah Khomeini, seorang ulama Syiah yang pernah dibuang dari negerinya sendiri. Tapi dari tempat pengasingan itulah ia justru menjadi simbol perlawanan. Lewat kaset-kaset ceramahnya, suaranya menyebar dan mengguncang Iran. Bagi banyak orang, Khomeini adalah harapan baru. Ia bicara tentang keadilan, tentang iman, dan tentang harga diri bangsa. من دولت تعیین میکنم. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم. من تو دهن این دولت میزنم. Saat rakyat Iran dibungkam dengan senjata, Khomeini dianggap sebagai suara yang membebaskan. Namun, setelah revolusi menang, keadaan mulai berubah. Khomeini kembali ke Iran dan memimpin pemerintahan baru. Konstitusi diganti, hukum agama diberlakukan, dan lawan-lawan politik dibungkam. Bagi para pendukungnya, ini adalah cara menjaga cita-cita revolusi. Tapi, di mata sebagian pengamat, terutama dari dunia barat, Iran tampak seperti penjara suci. Sebuah negara yang dibangun atas nama Tuhan, namun dijaga dengan ketakutan dan pengorbanan. Benarkah demikian? Lalu, siapa sebenarnya Ayatullah Khomeini? Bagaimana dia bisa memimpin revolusi besar tanpa satu peluru pun? Dan ketika dia sudah berkuasa, benarkah dia menjadikan Iran sebagai penjara yang diselimuti atas nama iman? Inilah kisah seorang ulama yang memimpin tanpa senjata, tapi meninggalkan jejak sejarah yang masih diperdebatkan hingga hari ini. Di pinggiran gurun Iran, di sebuah rumah bata di desa kecil Khomein, lahir sosok manusia yang kelak akan menorehkan sejarah bagi Iran. Dialah Musafi Khomeini yang lahir pada tanggal 24 September 1902, di mana saat itu Iran dikuasai oleh dinasti Qajar yang mana sedang berada di titik nadir akibat krisis ekonomi dan dominasi kekuatan asing. Banyak rakyat Iran yang mengalami kemiskinan, bahkan juga kelaparan. Dalam kondisi yang sangat kesulitan itu, nampaknya Khomeini ditakdirkan hidup sendirian.
saat baru menginjak usia 6 bulan, ayahnya meninggal dunia akibat terbunuh. Dan saat Khomeini berumur 6 tahun, dia ditinggal oleh ibu dan bibinya. Sejak saat itu, Khomeini menjadi yatim piatu. Meski hidup sendirian, Khomeini dirawat oleh kerabatnya dan tumbuh dalam lingkungan religius. Khomeini kecil adalah anak yang cerdas. Sejak umur 7 tahun, dia sudah menghafal Al-Quran. Pada tahun 1922, Khomeini muda merantau ke kota suci Qom, yang mana kota ini merupakan pusat pembelajaran Islam Syiah di Iran kala itu. Disinilah Khomeini mempelajari ilmu keagamaan yang lebih dalam dan berguru kepada ulama-ulama besar Syiah, seperti Ayatullah Abdul Karim Hairi Yazdi dan Ayatullah Husain Borujerdi. Lambat laun, Khomeini muda menguasai disiplin ilmu agama secara luas, mulai dari ilmu fikih, filsafat Islam, tasawuf, bahkan hingga ilmu politik. Dalam perantauannya, pada tahun 1929, di usianya yang sudah menginjak 27 tahun, Khomeini menikah dengan putri dari ulama Iran terkemuka, Khadijah Saqafi. Sebagai istri, dia selalu mendukung perjuangan Khomeini dalam menuntut ilmu. Pada tahun 1930, Khomeini telah menyelesaikan studinya. Sejak saat itu, Khomeini mengabdikan dirinya untuk mengajar di kota Qom. Sebagai seorang guru, Khomeini dikenal sebagai cendekiawan agama yang produktif. Kecakapannya dalam menulis berbagai buku tentang filsafat hingga hukum Islam Syiah membuatnya diakui sebagai faqih atau ahli hukum. Seperti halnya ulama-ulama lainnya, berhari-hari Khomeini menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengajar dan menulis. Di tengah-tengah kesibukannya ini, kala itu di Iran telah terjadi perubahan iklim politik. Pada tahun 1924, baru saja terjadi sebuah kudeta. Seorang tentara bernama Reza Pahlavi berhasil merebut kekuasaan Iran dari dinasti Qajar. Shah Reza secara komitmen mengubah Iran menjadi negara sekuler barat dengan program modernisasinya. Bahkan, dia dengan kekuasaannya melemahkan peran ulama. Pada suatu ketika, di tempat mengajar Khomeini di Qom diserang oleh tentara rezim Shah yang berniat menghancurkan ulama. Melihat apa yang terjadi, sejak saat itu bara kebencian Khomeini terhadap rezim Shah mulai membara. Khomeini pun tidak bisa tinggal diam. Khomeini bukanlah seorang ulama biasa. Dia tidak hanya mengajarkan tentang agama kepada murid-muridnya, namun juga sering menyampaikan pesan-pesan politik untuk melawan setiap kezoliman. Pada tahun 1940-an, karena kecerdasan dan karismanya, Khomeini mendapat gelar sebagai Ayatullah, sebuah gelar tinggi bagi kalangan ulama Syiah Iran yang hanya diberikan kepada seorang ulama yang tidak hanya menguasai ilmu agama saja, tapi juga memiliki integritas, diakui oleh ulama lain, dan dipercaya rakyat untuk menjadi rujukan hidup, baik dalam hukum, moral, maupun kepemimpinan spiritual. Bukan hanya gelar Ayatullah, Khomeini juga mendapatkan status marja taklid,
sebuah status yang menjadikannya sebagai rujukan banyak umat Syiah dalam urusan agama. Dari gelar dan statusnya inilah memberi ruang waktu bagi Khomeini untuk berdakwah. Sejak tahun 1950-an, Khomeini selain menyibukkan dirinya dengan menulis, ia juga menyibukkan dirinya dengan berdakwah. Dalam berbagai tulisan dan dakwahnya, dia selalu menegaskan bahwa agama Islam tidak hanya sebagai ritual ibadah di masjid, tetapi juga sebagai landasan moral politik negara. Sebuah gagasan jika Islam harus hadir dalam urusan politik demi kesejahteraan bangsanya. Gagasan itulah yang kemudian melahirkan sebuah konsep yang dikenal sebagai Wilayat al-Faqih atau kepemimpinan oleh ahli hukum Islam. Inti dari Wilayat al-Faqih adalah dalam ketiadaan Imam Mahdi, para ulama berhak dan wajib memegang otoritas politik untuk melindungi kepentingan rakyat sesuai syariat Islam Syiah. Dengan berlandaskan syariat, menurut Khomeini, kemiskinan dan kezoliman bisa disingkirkan, serta kekayaan negeri tak lagi dijarah asing. Sikap kritis, keberanian moral, dan pandangan-pandangan politik berbasis agama inilah yang membedakan Ayatullah Khomeini dari banyak ulama lainnya. Dan secara tersirat, Khomeini telah menantang legitimasi monarki sekuler Shah Pahlavi yang dinilai kala itu telah menyengsarakan rakyat Iran. Meski belum secara terang-terangan, namun Khomeini telah menunjukkan kepada pengikutnya sebuah perubahan harus dilakukan. Without peace, the smaller countries can make no advance in their efforts to attain high living standards and social justice. Di era kepemimpinan Shah Muhammad Reza Pahlavi, Iran tampak seperti negara yang kuat dan modern di luar, namun rapuh secara legitimasi di dalam. Attention is focused once again on the Middle East, where events in Iran have taken a dramatic double twist. Mossadegh and his government were swept from power in favor of General Zahedi, the man appointed by the Shah in the first place. Sejak kudeta CIA tahun 1953 yang menggulingkan Perdana Menteri Demokratik Mohammad Mossadegh, Shah memerintah Iran sebagai monarki absolut dengan dukungan Barat. Ia membangun militer terkuat di Teluk Persia dan menggelontorkan kekayaan minyak untuk proyek mercusuar. Dengan tangan besinya, Shah Pahlavi menggunakan organisasi intelijen rahasia SHAVAK untuk melawan siapapun yang menghalanginya. Kebebasan pers dibatasi, partai politik dilarang, dan penjara penuh oleh tahanan politik. SHAVAK was a brutal agency. According to human rights groups, during the Shah's 37-year reign, some 4,500 political opponents were imprisoned and around 1,000 were killed. Melihat kondisi ini, Khomeini tetap menahan diri untuk tidak melakukan protes publik, karena dia masih menghormati para mullah di kota Qom. Tetapi pada tahun 1961, mentor spiritualnya meninggal dunia. Sejak saat itu, Khomeini mulai berbicara bebas. Dan sejak saat itu pula, Khomeini berubah menjadi tokoh revolusioner yang siap membakar Iran. Meski begitu, dia masih menjadi ayah yang lemah lembut terhadap 3 putra dan 5 putrinya. Tetapi, sikap lemah lembut itu tidak berlaku terhadap suatu rezim yang penuh ketidakjelasan. Pada tahun 1963, Shah Muhammad Reza Pahlavi
meluncurkan program Revolusi Putih atau White Revolution untuk memodernisasi Iran menjadi kekuatan industri modern. Di atas kertas, ini langkah modernisasi Iran. Namun, pelaksanaannya sering ceroboh dan arogan. Alih-alih menciptakan pemerataan, justru memperdalam kesenjangan antara masyarakat kota dan desa. Banyak rakyat yang menderita dan banyak pihak yang juga terugikan. Misalnya, kebijakan pendidikan sekuler bergaya barat serta keterlibatan perempuan dalam politik. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari kalangan ulama. Sebagai seorang ulama tersohor di Qom, bagi Ayatullah Khomeini, kebijakan-kebijakan itu dianggap menghapus peran ulama dalam pendidikan, sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai Islam Syiah. Disinilah titik balik perjalanan Ayatullah Khomeini dimulai. Sebagai sosok ulama yang mendapat gelar Ayatullah, Khomeini memiliki rasa tanggung jawab terhadap kondisi negerinya dan kondisi Islam yang dinilai telah diacak-acak. Sejak saat itu, dalam setiap khutbah-khutbahnya, Ayatullah Khomeini menentang rezim monarkisah secara terang-terangan. Puncaknya terjadi pada tanggal 3 Juni 1963. Di kota Qom, dalam peringatan Hari Asyura, di hadapan ribuan jamaahnya, Khomeini mengecam keras kekejaman Shah dan kebijakan-kebijakan represifnya. Dengan bahasa yang pedas, Khomeini bahkan menyebut Shah sebagai penguasa zalim yang menyamakannya dengan Tiran Yazid, musuh golongan Syiah dalam sejarah Islam. Di lain sisi, di Teheran, sekitar 100.000 orang berkumpul dalam pawai Muharram. Mereka meneriakan, "Matilah Shah." He was completely fearless, and I think that a lot of people were drawn to him because of this quality he had. I think the speech not only was an extraordinarily harsh political attack on the king, but it also was a very major assertion of clerical authority against that of the state. Seluruh manuver ini seakan dikontrol penuh oleh Khomeini. Di saat banyak ulama yang takut untuk mengkritik pemerintah, Khomeinilah orang pertama yang berani menentang kepemimpinan Shah. Namun, akibatnya fatal. Rezim Shah merespon tindakan Khomeini dengan keras. Pada tanggal 5 Juni 1963, Khomeini ditangkap oleh aparat rezim Pahlavi. Berita penangkapan ini pun menyebar ke seluruh Iran dan menyulut kemarahan publik. Akibatnya, pada sepanjang bulan Juni terjadi berbagai demonstrasi di berbagai kota besar, seperti Qom, Teheran, Shiraz, Mashhad, dan Faramin. Bentrokan antar aparat dan para demonstran tidak dapat terhindarkan. Sekitar 380 warga sipil tewas, dan 30 ulama Syiah terkemuka ditangkap. Melihat situasi panas ini, rezim Pahlavi memutuskan untuk menyingkirkan duri dalam daging. Pada bulan November 1964, Khomeini yang ditangkap segera diasingkan ke Turki. Dan setelah 11 bulan di sana, Khomeini kembali diasingkan ke Najaf, Irak pada bulan Oktober 1965. Menurut Shah, ini adalah langkah yang benar untuk meredam pengaruh Khomeini di Iran. Namun, sebaliknya, Ayatullah Ruhollah Khomeini juga berniat tidak akan menyerah. Ini hanyalah awal dari perjuangan. Perjuangan sesungguhnya belum dimulai. Situasi inilah yang kelak akan membakar Iran, dan mungkin akan menjadi penyesalan yang lama bagi Pahlavi. يا مولاتي زين يا بيا
Di usianya yang menginjak 63 tahun, Khomeini hidup sebagai pengasingan politik. Selama pengasingannya di Najaf, Irak, Khomeini tinggal di sebuah rumah 2 lantai sederhana bersama istrinya Khadijah. Meski terpisah ribuan kilometer, Khomeini diam-diam membangun jaringan dan merumuskan visi politiknya. Selain mengajar para muridnya di Iran yang turut hijrah, Ayatullah Khomeini tetap menulis dan berceramah tentang konsep pemerintahan Islam. Pada tahun 1970, dalam ceramahnya, akhirnya Khomeini menyampaikan sebuah gagasan Wilayat Al-Faqih yang sudah dirancang pada tahun 1950 silam. Kini, Imam Mahdi belum muncul. Kekuasaan politik seharusnya dipegang oleh ulama faqih yang saleh dan adil. Dan kini saatnya revolusi harus dimulai. Selain tentang Wilayat Al-Faqih, Khomeini juga menulis buku Al-Hukumat Al-Islami. Buku itu kemudian dicetak dan disebarluaskan bersamaan dengan rekaman-rekaman khutbahnya oleh para talabeh atau murid dan mantuah atau mantan muridnya yang menjadi ulama. Metode yang digunakan Khomeini untuk menyebarkan gagasannya tergolong unik dan strategis. Setiap khutbah yang ia sampaikan direkam secara diam-diam dan kemudian para murid-muridnya menyelundupkan rekaman-rekaman itu ke Iran. Cara ini terbukti sangat efektif dalam membangkitkan semangat perjuangan para pendukungnya di dalam negeri. Pasar-pasar tradisional, para pedagang dan simpatisan menyimpan pamflet dan buku Khomeini. Dan di masjid-masjid, para khatib membacakan kutipan dan gagasan Khomeini secara terselubung. I didn't consider him a political analyst or someone who was interested in political theory. It was really my mistake. I should have. His book, Islamic Government, definitely was a significant political pamphlet that should have been read by people like me, but we didn't pay attention to it. Ayatullah Khomeini kala itu masih dipandang sebelah mata, baik oleh rezim Shah maupun kelompok oposisi lain. Fokus utama Shafak kala itu adalah membasmi gerilyawan kiri yang aktif melancarkan serangan bersenjata. Pada bulan Oktober 1977, putra sulung Khomeini, Mustafa Khomeini, meninggal dunia. Diduga wafat karena serangan jantung. Tetapi banyak rakyat Iran meyakini ini adalah akibat kerja agen Shafak. Di berbagai kota di Iran, diadakan acara tahlilan dan 40 hari mengenang kematian Mustafa, yang dengan cepat berubah menjadi forum mengkritik Shah dan meneriakkan nama Khomeini kembali. Peristiwa ini mengembalikan Khomeini ke panggung perlawanan setelah bertahun-tahun tak disebut publik. Istana Pahlavi pun mulai gelisah. Pada tanggal 6 Januari 1978, rezim Pahlavi melalui surat kabar harian Etelat menerbitkan sebuah artikel yang kontroversial, di mana di dalamnya menyebut bahwa Khomeini sebagai agen Inggris yang dianggap bekerja untuk kepentingan kolonialisme. Tak hanya itu, artikel itu juga menyerangnya secara pribadi dengan menyebut Khomeini sebagai seorang homoseksual dan tak bermoral. Kabar itu sontak menyulut kemarahan rakyat Iran. Tiga hari kemudian, pada tanggal 9 Januari 1978, ribuan warga di kota Sucikom turun ke jalan. Mereka
tidak hanya menuntut pertanggungjawaban atas artikel tersebut, tetapi juga menyuarakan protes terhadap dekade penindasan rezim. Aksi damai itu dengan cepat berubah menjadi bentrokan hebat antara demonstran dan aparat keamanan. Diperkirakan sekitar 300 orang tewas dalam insiden berdarah tersebut. Kematian para syahid Qom ini tidak meredam suasana. Sesuai tradisi berkabung Syiah, setiap peringatan 40 hari kematian korban di satu kota akan memicu unjuk rasa baru di kota lain. Dari Qom merambat ke Tabriz, menjalar ke Isfahan hingga menyelimuti seluruh negeri. Demonstrasi mulai menyala. Rezim Shah yang awalnya menganggap remeh kekuatan ulama buangan, kini harus menyaksikan nama Khomeini bertransformasi dari sekadar tokoh terasing menjadi simbol perlawanan nasional yang sakral. Kemarahan itu mencapai titik didihnya. Pada tanggal 8 September 1978, di lapangan Jaleh, Teheran, ribuan massa tak bersenjata melakukan aksi protes massal. Namun, militer melepaskan tembakan membabi buta ke arah kerumunan. Pembantaian yang kemudian dikenal sebagai tragedi Black Friday ini menewaskan 4.000 orang. Peristiwa Black Friday menjadi titik balik yang mustahil untuk diputar balik. Darah yang tumpah di lapangan Jaleh memastikan bahwa tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Bagi rakyat Iran, hanya ada satu jalan keluar, yakni revolusi. Disinilah titik balik dimulai. Ayatullah Khomeini kini menjadi ancaman nyata bagi rezim Pahlavi. Sehingga pada bulan Oktober 1978, atas tekanan dari Shah Pahlavi, pemerintah Irak memaksa Khomeini untuk meninggalkan Najaf. Khomeini pun pergi meninggalkan Irak dan mencari suaka di Prancis. Kepindahannya ke Prancis ini justru memberi Khomeini akses yang lebih besar kepada media internasional. Televisi dan surat kabar barat mulai mewawancarainya. Mendadak, seorang kakek yang berusia 76 tahun itu menjadi seorang selebriti yang tidak terduga. Twice a day he would come out of his house and walk over to an apple tree, sit down with a little pillow propped behind his back, dressed in a sort of brown cloak and his turban and these funny blue plastic sandals, and preach to about 30 or 40 students who came from around Europe to pay homage. Allahu Akbar. Dari pengasingannya di Prancis, Khomeini terus menyampaikan pesan pers atau wawancara yang direkam dan segera disebar ke Iran dalam sebuah rekaman kaset tape. Rekaman pidato Khomeini diperbanyak secara masif dan diselundupkan ke Iran. Lalu diputar di masjid-masjid, pasar, dan rumah-rumah warga. Salah satu isi rekaman pidato Khomeini. Jika kalian percaya pada perjuangan ini, kalian harus bersatu. Semuanya harus berada di bawah panji Islam. Sebab tanpa itu kita bukan apa-apa. Pesan-pesan bernada persatuan dan keagamaan seperti ini menyentuh hati berbagai lapisan. Baik kelas bawah yang marah soal kesenjangan ekonomi, kelas menengah terdidik yang muak korupsi, sampai kalangan pelajar yang gusar, agama dilecehkan rezim sekuler. Strategi ini berhasil. Kelompok liberal, kiri,
nasionalis, maupun religius moderat berdiri di belakang Khomeini demi tujuan bersama, yakni menjatuhkan Shah. It was a masterful media operation, which was very strange. It was the first cassette revolution. He had a whole staff of young students who turned the garage of one of the houses into a sort of cassette reproduction center. So he would give a sermon, they would tape it, and they would mass produce it and ship it back to Iran. It really was a media revolution, and we were complicit. Khomeini secara de facto menjadi panglima revolusi dari jauh. Tiap ada perkembangan penting di Iran, suaranya hadir memberikan arahan. Ketika gelombang mogok buruh minyak melumpuhkan ekspor Iran pada akhir 1978, Khomeini menyemangati agar bertahan hingga tuntutan dipenuhi. Gelombang demonstrasi terus menjalar seperti banjir tsunami. Di Teheran, Isfahan, Tabriz, dan Mashhad, jutaan warga Iran turun ke jalan dengan membawa foto Ayatullah Khomeini. Mereka menuntut penggulingan kekuasaan Shah. Dalam aksi-aksi itu, para demonstran merobohkan patung-patung Shah dan membakar foto-foto keluarga Pahlavi sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap rezim. Aparat dan militer tak mampu menghentikan mereka. Hal ini menyebabkan situasi politik dan keamanan di Iran semakin tidak terkendali. Shah Muhammad Reza Pahlavi pun mulai kehilangan kendali dan keberanian. Akhirnya, pada tanggal 16 Januari 1979, Shah memutuskan untuk meninggalkan Iran. Kepergian Pahlavi ini menandai akhir dari dinasti Pahlavi. Hal ini menjadi sebuah momentum Khomeini untuk pulang ke tanah airnya di Iran. I will not forget the hospitality of the French government and the French people. Menjelang kepulangannya, seorang reporter bertanya, apakah Khomeini bersedia berdialog dengan Perdana Menteri Shah Shapur Bakhtiar demi rekonsiliasi? Khomeini menjawab dengan tegas, saya akan tunjuk pemerintah sendiri dengan dukungan rakyat. Dan saya akan tendang gigi mereka yang berkuasa sekarang. Ucapan Aishal Kik Der Tet-In ini menunjukkan Khomeini menggunakan kata-kata penuh amarah revolusioner sebagai komando kepada jutaan pengikutnya untuk meruntuhkan rezim lama sampai ke akar-akarnya. Pada tanggal 1 Februari 1979, setelah 15 tahun hidup di pengasingan, Ayatullah Ruhollah Khomeini pulang ke Iran. Dengan pesawat Air France, Khomeini mendarat di Bandara Mehrabad, Tehran. Bak pahlawan yang disambut lautan manusia. Pagi itu, sekitar 3 juta rakyat memadati jalanan ibu kota menyambut imam mereka. Mereka memanjat tiang, atap bus, pohon, dan apa saja demi melihat sekilas wajah Khomeini yang melambaikan tangan. Tangis haru, takbir, dan sholawat bergemuruh. There was a triumphant and tumultuous welcome in Tehran today by more than 1 million Iranians for the Ayatollah Khomeini, returning home from 15 years of exile. Greetings to you, Khomeini, they chanted, surging toward him, desperate to touch the hand or robe of the holy man, or to have something, anything, touched and blessed by him. To touch him, one man said, is to touch the person who speaks to God. Banyak yang tak percaya. Ulama yang berusia 76 tahun yang dulunya diusir rezim, kini kembali menjejakkan kaki dengan posisi sebagai pemimpin revolusi. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد. Sejak awal, Khomeini memperlihatkan bahwa dialah pemegang kendali arah revolusi. Pada hari kedatangannya di pemakaman Beset Ezahra, Tehran, ia menyampaikan pidato politik pertamanya di tanah air. Pemerintah Bakhtiar itu ilegal. Atas dukungan bangsa ini, sayalah yang menunjuk pemerintahan. Saya akan tendang mereka keluar. Pernyataan berani ini memberikan sinyal jelas. Revolusi harus totalitas. Tidak ada kompromi sama sekali dengan monarki. Di hari yang sama, ia mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara versi revolusi yang menunjuk Mehdi Bazargan sebagai Perdana Menteri baru. Langkah ini menciptakan dual power di Iran. Di satu sisi, Perdana Menteri Bakhtiar bekas rezim Shah, dan di sisi lain, Bazargan yang mendapatkan mandat dari Panglima Revolusioner Imam Khomeini. Perpecahan pun terjadi, bahkan mengakibatkan perang saudara. Namun, pada akhirnya, setelah beberapa hari berkonflik, pada tanggal 11 Februari 1979, Angkatan Bersenjata Iran melalui siaran radio menyerah kepada rakyat. Rakyat dan tentara revolusioner bersorak-sorai memenuhi jalan. Kini, akhirnya, rezim monarki Shah runtuh tak tersisa sama sekali. Pada tanggal 30 sampai 31 Maret 1979 diselenggarakan referendum nasional untuk menentukan bentuk negara Republik Islam. Hasilnya, lebih dari 98% pemilih menyetujui pembentukan Republik Islam Iran. Iran pun secara resmi berganti sistem dari monarki menjadi pemerintah Republik Islam Jumhuriyah Al-Islami. Hanya dalam rentang waktu singkat, kekuatan rakyat berhasil menumbangkan salah satu rezim paling kuat yang didukung adidaya. Ayatullah Khomeini sendiri kini dieluk-elukan sebagai pemimpin agung revolusi. Namun, kemenangan gemilang ini segera menghadapi tantangan baru. Sebuah tantangan untuk menghadapi perpecahan baru. Bahkan, juga peperangan baru. Sebagai pemimpin revolusi, Ayatullah Khomeini menerima tantangan baru. Untuk menjaga cita-cita revolusi dan menumpas ancaman dalam negeri, pada tanggal 22 April 1979, Khomeini membentuk badan keamanan yang bernama Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC. Tak lama kemudian, di bulan Desember 1979, sebuah konstitusi baru disahkan lewat referendum. Di dalamnya tertanam konsep Wilayat Al-Faqih, sebuah gagasan Khomeini tentang kepemimpinan ulama sebagai pemegang kekuasaan tertinggi seumur hidup. Posisi itu langsung dipegang Khomeini sendiri. Sejak saat itu, ia bukan hanya imam, tapi pemimpin negara dalam segala hal yang mengatur segalanya, baik militer, hukum, media, bahkan juga nuklir. Di balik semangat revolusi, gejolak baru mulai muncul. Kelompok-kelompok kiri seperti Mujahidin El-Halq atau MEK menentang konsep negara agama. Mereka awalnya ikut berjuang melawan Shah, tapi kini menjadi musuh negara. Surat kabar mereka dibredel, aktivis ditangkap, dan akhirnya konflik berdarah pecah. By 1981, however, the MEK split with a cleric-based regime, launching a bombing campaign that killed Iran's president and prime minister.
Then its leadership fled to Europe. The MEK sided with Iraq in its 1980 to 1988 war with Iran. Khomeini pun mengeluarkan fatwa bahwa oposisi bersenjata adalah musuh Tuhan atau muharib. Pasukan IRGC pun mulai memburu ribuan anggota dan simpatisan kelompok sayap kiri, sosialis, liberal, hingga monarkis. Mereka dijebloskan ke penjara, bahkan juga banyak diantaranya yang dieksekusi mati. Peristiwa yang oleh jurnalis dijuluki sebagai pembantaian 1981 ini mengakibatkan sekitar 3.500 orang tewas karena dieksekusi. Setelah revolusi mereda, Iran bertransformasi menjadi sebuah negara iman. Sebuah republik teokratik di mana agama dijadikan instrumen legitimasi dan kontrol kekuasaan. Sejak saat itu, syariat Islam diberlakukan. Pengadilan agama menggantikan hukum sipil. Perempuan diwajibkan berjilbab. Musik barat dilarang dan media disensor. Bagi pendukung revolusi garis keras, langkah-langkah ini dianggap perlu demi mensucikan Iran dari pengaruh barat dan menjadikan masyarakat Iran sesuai nilai Islam. Namun, bagi kalangan liberal dan minoritas, perubahan ini hanya dianggap sebagai pengekangan kebebasan yang baru. Pada akhirnya, Khomeini sebagai pemimpin agung Iran memfungsikan agama sebagai legitimasi segala kebijakan negara. Dia mengklaim seluruh keputusan politik ini adalah mandat ilahi. Dunia melihat Iran dengan tatapan curiga, termasuk dunia barat. Di bawah kepemimpinannya, Khomeini menjadikan Iran sebagai negara yang anti barat, khususnya terhadap Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Bahkan, Khomeini menjuluki AS sebagai Syaitan besar dan memutuskan hubungan persahabatan yang dulu terjalin erat di masa Pahlavi. Hal ini semakin membuat hubungan kedua negara itu memanas ketika Khomeini telah mengetahui jika Amerika melindungi Reza Pahlavi dalam pengasingannya di Amerika. Pemerintah Khomeini mendesak Amerika agar menyerahkan Pahlavi agar bisa diadili. Namun, diabaikan. Pada bulan November 1979, sekelompok mahasiswa militan pendukung Khomeini menyerbu kedutaan besar AS di Teheran dan menyandera 52 diplomat Amerika. Khomeini mendukung tindakan itu sebagai lanjutan revolusi melawan imperialisme. Dunia pun mengecam, dan Iran dijatuhi sanksi ekonomi. Bagi dunia barat, Khomeini bukan lagi simbol perlawanan, tapi pemimpin teroris. Beberapa kali, upaya penyelamatan sandera berhasil digagalkan. Dan setelah negosiasi yang berlangsung lama, akhirnya pada bulan Januari 1981, setelah 444 hari dalam penahanan, para sandera Amerika dibebaskan. Pada tanggal 27 Juli 1980, Muhammad Reza Pahlavi meninggal dunia di Mesir. Kabar itu menjadi hadiah besar bagi Khomeini. Namun, tantangan besar segera datang. Khomeini akan menghadapi sebuah musuh baru tetangganya sendiri, yakni Irak. Atas persengketaan wilayah kilang minyak yang berlarut-larut dan atas kekhawatiran rezim Saddam terhadap Syiah, pada tanggal 20 September 1980, militer Irak menyerang Iran. Perang Irak-Iran pun terjadi. Pemerintah Iran tidak gentar. Khomeini menyebut peperangan ini sebagai perang suci membela Islam.
Ia mengirim ribuan remaja Basij ke medan ranjau dengan imbalan jaminan surga bagi para syahid. Budaya syahid ditanamkan lewat khutbah Jumat dan poster-poster propaganda. Hal ini memperkuat kesan bahwa negara bukan sekadar entitas politik, tapi sebuah pergerakan iman yang harus ditebus dengan darah suci jika diperlukan. Pada tahun 1988, setelah 8 tahun Perang Irak-Iran yang buntu dan mengorbankan ratusan ribu nyawa, Khomeini akhirnya menerima gencatan senjata PBB. Demi maslahat menyelamatkan negara dari kehancuran total, Khomeini rela menempuh langkah pragmatis yang tampaknya bertentangan dengan jargon perang sampai menang sebelumnya. Tapi, segera setelahnya, Khomeini mengeluarkan salah satu fatwa perintah rahasia untuk mengeksekusi massal ribuan tahanan politik yang masih mendekam di penjara pasca perang. Tercatat, dari bulan Agustus hingga September 1988, sebanyak 2.000 hingga 5.000 tahanan dieksekusi mati. Human Rights Watch menyimpulkan aksi ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, narasi resmi rezim Khomeini justru menyimpulkan jika ini adalah langkah untuk menegakkan keadilan ilahi terhadap pengkhianat di masa perang. Namun, apapun itu, meski dunia memandang Khomeini sebagai pemimpin kejam, sebagian besar rakyat Iran memandangnya sebagai pahlawan revolusioner. Hari demi hari, Ayatullah Khomeini telah menjalani hidupnya sebagai seorang pemimpin tertinggi. Namun, semakin hari pula, kesehatannya mulai melemah. Meski begitu, dia tidak melupakan ibadahnya, meski harus dibantu oleh orang sekelilingnya. Pada awal bulan Juni 1989, Khomeini menjalani operasi akibat komplikasi pendarahan internal dan serangan jantung. Namun, beberapa hari kemudian, pada tanggal 3 Juni 1989, di usianya yang sudah menginjak 86 tahun, Khomeini menghembuskan nafas terakhirnya. Wafatnya sang imam menjadi duka yang sangat mendalam bagi rakyat Iran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ruh buland پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلی پیوست. به همین مناسبت از سوی حجت الاسلام سید احمد خمینی فرزند امام خمینی بیانیه‌ای به این شهر منتشر شد. Pada tanggal 6 Juni 1989, jenazah sang imam dimakamkan di Teheran. Jutaan manusia membanjiri jalan-jalan menuju pemakaman di sebuah mausoleum berkubah emas di selatan Teheran. Bagi rakyat Iran, Khomeini dikenang sebagai sosok yang berani menentang tirani dan imperialisme. Tapi, bagi sebagian orang, termasuk dunia barat,
mengenangnya sebagai pemimpin yang membungkam bangsanya sendiri atas nama Tuhan. Warisannya membelah opini. Pahlawan bagi sebagian, namun diktator bagi yang lain. Kini, Republik Islam yang ia wariskan masih berdiri. Tapi, pertanyaan tetap menggantung. Apakah revolusi ini membawa kebebasan? Ataukah hanya mengganti satu tirani dengan tirani lainnya dengan nama Tuhan sebagai tameng? Selama republik itu berdiri, bayangan Khomeini akan tetap hidup. Entah sebagai cahaya atau sebagai bayangan gelap dari revolusi yang tak pernah benar-benar usai.